Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Isti, personal trading analyst di Didimax. Nggak jarang banyak sekali trader pemula di luaran sana yang mengalami kegagalan dalam berbisnis trading. Ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan dalam berbisnis trading itu sendiri. Nah, pada daily materi kali ini saya akan membahas mengenai materi pentingnya trading forex atau pentingnya disiplin dalam trading forex. Sekilas terlihat sederhana mengenai disiplin trading, tapi tanpa teman-teman sadari, disiplin dalam trading sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan trading itu sendiri. So, langsung aja saya akan bahas materinya satu persatu. Disiplin trading adalah kemampuan trader untuk konsisten mengikuti aturan trading yang sudah dibuat tanpa dipengaruhi emosi seperti takut, serakah, tamak, atau terlalu euforia. Pentingnya disiplin trading ya. Ada beberapa poin yang sudah saya rangkum di sini. Ada 5 hal yang saling berkesinambungan. Yang pertama, menjaga konsistensi hasil. Menjaga konsistensi hasil di sini adalah teman-teman baiknya bisa membuat target keuntungan atau target kerugian dari trading Bapak Ibu sendiri. Yang kedua, ada menghindari overtrading. Overtrading di sini berkesinambungan atau saling berkaitan juga dengan menjaga konsistensi. Menghindari overtrading di sini teman-teman bisa gunakan yang namanya risk ratio atau batasan kerugian dan juga take profit. Alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu semua atau teman-teman semua bisa menggunakan target profit. Contohnya bisa teman-teman membuat 1-3% per hari atau menggunakan risk ratio 1:1 atau 1:2. Itu yang bisa biasa saya gunakan ya teman-teman, ya, mengontrol resiko trading atau mengontrol resiko kerugian pada trading. Nah, poin ketiga ini berkaitan juga dengan poin yang kedua, menghindari overtrade. Dengan kita bisa mengontrol trading atau mengontrol resiko tersebut, teman-teman bisa menggunakan yang namanya batasan kerugian. Biasa saya menggunakan 200 pip atau 20 poin, itu sesuai dengan kesanggupan atau kemampuan dan kesiapan dari Bapak Ibu itu sendiri ya. Poin yang keempat adalah membantu mencapai target jangka panjang ya. Membantu mencapai target jangka panjang di sini, teman-teman, trading itu bukan hanya soal cepat dapat profit ya, tetapi teman-teman juga harus bisa bertahan dan mampu mengkonsistensikan trading atau profitnya ya. Dalam artian bukan soal cuan cepat ya, tapi soal bertahan, seberapa lama bertahan di market dan konsisten profit. Poin yang kelima adalah mengurangi keputusan impulsif. Mengurangi keputusan impulsif di sini, teman-teman, adalah menahan diri dari mengambil keputusan secara spontan ya, tanpa pertimbangan yang matang. Alhasil teman-teman nantinya emosi atau hanya mengandalkan ego aja gitu. Jadi kita tidak boleh untuk mengambil keputusan ketika teman-teman sedang mengalami emosi di market ya. Nah, di sini yang selanjutnya ada trading plan sebagai dasar disiplin. Penentuan jam trading. Penentuan jam trading di sini teman-teman harus membiasakan diri nyamannya trading di sesi apa ya. Kalau saya sendiri itu biasanya saya lebih enak atau lebih enjoy saya trading di sesi Amerika, misalnya di jam 7 malam gitu ya, karena udah beres aktivitas atau udah santai. Yang selanjutnya ada instrumen yang ditradingkan. Instrumen yang ditradingkan di sini yang dimaksudkan adalah produk apa yang biasa teman-teman trading gitu ya. Misalkan kalau saya biasa di gold atau emas. Kenapa? Karena peluang untuk mendapatkan keuntungannya itu lebih cepat ya. Kalau saya sendiri pribadi seperti itu. Yang terakhir ini strategi entry atau exit. Nah, teman-teman minimalnya ketika teman-teman masuk market, teman-teman udah tahu atau paham mau kemana arah market ya. Teman-teman bisa menggunakan analisa sederhana seperti resisten dan support ya. Yang selanjutnya juga ada target profit dan batas kerugian. Target profit dan batas kerugian di sini itu berkaitan dengan slide yang sebelumnya mengenai
resiko ya, mengenai mengurangi resiko. Target profit atau juga target stop loss itu teman-teman bisa gunakan atau teman-teman bisa atur sesuai dengan kesiapannya. Itu masuknya plan ya, plan trading. Jadi pentingnya plan, teman-teman harus mempersiapkan kesanggupan kerugian dan siap profit di berapa. Agar kenapa? Agar ketika teman-teman trading itu tidak kebablasan atau tidak hanya mengandalkan emosi sesaat ya. Yang selanjutnya ada manajemen resiko. Nah, manajemen resiko di sini ya menentukan risk per trade misalnya 1 sampai 3% ya dari modal. Yang selanjutnya dia mengarah ke menggunakan stop loss, dan itu menurut saya trading menggunakan stop loss adalah suatu kewajiban ya, teman-teman ya. Yang selanjutnya dia mengarah ke tidak menggeser stop loss ya karena emosi ya. Yang selanjutnya risk ratio dan konsisten. Jadi teman-teman harus sebelum memulai trading, sebelum masuk market, teman-teman harus membuat atau siap menggunakan risk ratio, menentukan risk ratio-nya mau berapa. Jadi teman-teman mau untung mau rugi, teman-teman udah siap ya. Itu dari sikap menjaga psikologi trading. Nah, ini ada beberapa peran psikologi dalam trading ya, atau masuknya ke manajemen emosi ya. Ada fear ya, takut, loss. Nah, ini gambarannya ketika teman-teman takut loss ya. Greedy, serakah ingin profit lebih. Greed ya, serakah ingin profit lebih atau biasa kita sebut dengan tamak. Nah, poin pentingnya di sini adalah teman-teman, ketika teman-teman udah mencapai target profit yang didapat ya, target profit hariannya, teman-teman sudahi tradingnya. Saran saya seperti itu, teman-teman bisa lanjut lagi trading di hari esok ya. Yang selanjutnya juga ada FOMO. FOMO di sini adalah ketinggalan peluang. Jadi teman-teman jangan takut untuk kehilangan momen ya. Misalkan karena banyak momen di market ketinggalan, jadi teman-teman cepat-cepat pengen masuk ke entry gitu, ingin masuk ke market. Nah, itu salah satu psikologi yang jelek juga teman-teman ya. Jangan pernah khawatir ketika teman-teman ketinggalan momen ya, karena selagi market buka, peluang itu pasti akan tetap ada ya. Yang selanjutnya ada reference ya, atau batas balas dendam. Yang selanjutnya ada reference ya, balas dendam setelah loss ya. Reference itu balas dendam setelah loss. Jadi teman-teman, ketika teman-teman loss, saya sarankan sudahi tradingnya, kita bisa lanjut di hari esok atau di waktu yang lain ya gitu. Jadi teman-teman gak stres sendiri ya, itu pentingnya menjaga psikologi dan tetap santai. Poin yang selanjutnya ada konsistensi dan eksekusi ya. Konsistensi eksekusi adalah kemampuan untuk menjalankan rencana atau strategi secara stabil dan berkesinambungan hingga tujuan akhir atau target dari trading teman-teman itu sendiri tercapai ya. Entry sesuai setup, bukan cuman feeling ya. Yang selanjutnya ada exit sesuai rencana, bukan harapan. Yang ketiga ada tidak menambah lot. Yang ketiga tidak menambah lot di luar perhitungan. Yang keempat tidak masuk market karena bosen. Jadi teman-teman jangan masuk market karena teman-teman gabut, tapi teman-teman masuk market entry di tradingnya itu harus sesuai dengan alasan yang jelas ya teman-teman. Nah, ini poin pentingnya dari materi ini adalah evaluasi dan membuat jurnal trading ya. Catatan sistematis dari seluruh aktivitas transaksi yang berfungsi sebagai alat evaluasi objektif untuk memperbaiki performance dan psikologi trading. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mempunyai catatan ya atau mempunyai jurnal ya, memang platform yang teman-teman pakai ya, atau misalkan saya juga pakainya MetaTrader 5, memang ada yang namanya portofolio, mulai dari porto harian, mingguan, bahkan bulanan. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman punya sendiri catatannya. Agar apa? Agar evaluasinya lebih objektif ya. Yang pertama mencatat
ya. Ini poin-poin pentingnya ada 4 teman-teman ya. Ada mencatat setiap tren, mengevaluasi kesalahan dan keberhasilan. Yang ketiga mencatat setiap akumulasi, dan yang terakhir menghitung perkembangan setiap entry, baik itu harian. Misalkan teman-teman trading satu hari itu berapa kali entry, misalkan 3 atau 4. Ketika teman-teman mau entry lagi, teman-teman harus bisa mengendalikan atau stop tradingnya ya. Dari beberapa materi yang tadi udah saya bahas, teman-teman, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa pentingnya disiplin trading ya. Kunci utama untuk bertahan dan konsisten dalam dunia trading ya. Dengan disiplin, trader mampu menjalankan trading plan secara konsisten, mengelola resiko dengan baik, serta mengendalikan emosi secara teratur ya. Seperti jangan takut, jangan serakah, dan jangan panik. Disiplin membantu trader menghindari keputusan impulsif, menjaga konsistensi strategi, dan fokus pada proses bukan sekedar hasil sesaat. Tanpa disiplin, strategi sebaik apapun akan sulit menghasilkan profit yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, disiplin bukan hanya kebiasaan, tapi fondasi utama untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Oke, itu tadi pembahasan penting mengenai disiplin dalam bertrading forex ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menambah ilmu dan wawasan Bapak Ibu dan teman-teman sobat trader di luaran sana. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini agar bisa lebih bermanfaat, dan see you next video.